Kembalinya Raja Serigala. Bab 421 Kakak Chen. Jadi, kembalinya Hua Jianglong ke kota Sanjian telah merugikan kepentingan kalian. Chen Fan perlahan meletakkan cangkir tehnya, mengangkat alisnya dan menatap kakek Gao. Hahaha. Tuan tua Gao tertawa terbahak-bahak, anak muda Chen, kamu memang bukan orang biasa. Sekarang setelah kita sampai pada titik ini, aku tidak akan bertele-tele. Memang benar bahwa kembalinya Hua Jianglong membuatku takut. Saat itu, Fu Xiao dan anak buahnya tidak dapat menemukan markas Hua Jianglong. Karena aku mengkhianati Hua Jianglong dan memberitahu Fu Xiao lokasi pasti Hua Jianglong, maka Fu Xiao berhasil. Chen Fan mengangguk, jadi, cucu perempuanmu dicegat di kota perdagangan, dan kamu diracuni. Kamu sebenarnya tahu bahwa Hua Jianglong lah yang melakukannya. Benar sekali. Sayangnya, aku tahu merekalah yang melakukannya, tetapi aku tidak punya cara untuk menghentikan Hua Jianglong. Tuan tua Gao menghela napas, dan dia tampak jauh lebih tua dalam sekejap. Tahun itu, Hua Jiangxi dikalahkan dan semua pasukan yang mengikuti Hua Jianglong dikalahkan. Hua Jiangxi menemukannya dan mengancam nyawa istrinya untuk memaksanya menggunakan semua kekuatan keluarga Gao untuk melawan Fu Xiao, memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Meskipun dia sangat mencintai istrinya, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa jika dia memblokir seluruh keluarga Gao, maka keluarga Gao akan benar-benar tamat. Oleh karena itu, dia memilih untuk menggoda Hua Jianglong secara terbuka, tetapi sebenarnya menghubungi Fu Xiao secara pribadi dan menjual lokasi spesifik Hua Jianglong kepada Fu Xiao. Tatapan yang diberikan Hua Jianglong padanya sebelum dia pergi masih terbayang jelas dalam ingatannya. Kemarahan, kebencian, auman, kebencian berbisa. Dia tidak akan pernah melupakannya. Jadi, permintaanmu adalah agar aku melindungi keluarga Gao. Kata Chen Fan. Tuan Gao menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan apa yang dapat diberikan keluarga Gao kepadamu, itu hanya cukup untuk melindungi satu orang. Aku hanya berharap kau bisa menjaga Yalan tetap aman. Sedangkan untuk Gao Ruyan, aku dan yang lainnya, kami serahkan saja pada takdir. Tuan Gao berkata perlahan. Ceritakan padaku tentang keuntungan yang bisa diberikan oleh keluarga Gao-mu kepadaku. Kata Chen Fan sambil menyilangkan kakinya. Keluarga Gao dapat membantu keluarga Xia mengembangkan tanah di Dongjiaowan dan membiarkan keluarga Xia kembali ke keluarga Xia Utara, kata Tuan Gao. Chen Fan menggelengkan kepalanya, tidak menunjukkan minat sama sekali dengan manfaat ini. Kau harus tahu bahwa dengan kemampuanku, membantu keluarga Xia hanya masalah mengangguk. Menurutmu mengapa ini bisa digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk berdagang denganku? Kata Chen Fan. Jika dia bertekad untuk mengembangkan Teluk Dongjiao, belum lagi Hua Jianglong dan Fu Xiao, bahkan Kaisar Giok tidak dapat menghentikannya. Memang, membantu keluarga Xia hanya membutuhkan anggukanmu, tapi... Tuan Gao tersenyum penuh arti. Justru karena kamu terlalu kuat, kamu tidak bisa membantu secara terbuka. Kamu punya kekhawatiran dan kekhawatiran sendiri. Meskipun aku tidak tahu apa kekhawatiranmu, kamu tidak akan secara langsung mengungkapkan identitas aslimu di depan keluarga Xia. Apakah menurutmu aku benar? Chen Fan terdiam. Memang, dia tidak berani menunjukkan kekuatan aslinya kepada orang lain. Dia memiliki terlalu banyak hal yang harus ditanggung, Sura, keluarga Chen, dan segala macam arus bawah. Salah satu dari kekuatan ini dapat menghancurkan keluarga Xia. Tepatnya, Xia Simo dan yang lainnya terlibat. Dia tidak ingin hal ini terjadi dan tidak ingin melihatnya. Perjanjian ini sah. Jika langit runtuh, orang terakhir yang akan mati adalah cucumu. Setelah Chen Fan selesai berbicara, dia berdiri dan meninggalkan ruangan. Tuan Gao yang berada di tempat tidur menatap punggung Chen Fan. Ia merasakan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Kenyamanan ini datang dari rasa percaya, keteguhan, dan keamanan. Ketika Cao Xiong keluar dari kamarnya, Xiao Yao, Gao Yalan dan yang lainnya sudah menunggu di pintu. Melihat Chen Fan, mereka semua berjalan mendekat. Gao Ruyan berkata, terima kasih banyak, anak muda Chen. Kami di keluarga Gao tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Sama-sama. Chen Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan selembar kertas dan pena dan menuliskan resep, minumlah 2 kali sehari setelah makan. Ini akan membantu pemulihan Tuan Gao. Gao Ruyan dan yang lainnya mengangguk sebagai ucapan terima kasih. Gao Ruyan dan yang lainnya awalnya berencana untuk mengundang Chen Fan ke rumah untuk makan malam, tetapi Gao Yalan memegang tangan Chen Fan terlebih dahulu dan berkata, ayah, kita tidak akan makan di rumah. Kakak Chen ingin pergi bersama kita ke pesta ulang tahun Siluo malam ini. Gao Ruyan, Miao Qing dan yang lainnya memandang Gao Yalan dengan mata aneh, karena putri mereka tidak selalu segila itu. Tapi tidak apa-apa. Chen Fan adalah dokter yang hebat. Mereka tidak keberatan jika Yalan berteman dengan orang seperti dia dan mereka sangat setuju. Baiklah, baiklah, kalian anak muda, bersenang-senanglah, kami orang tua tidak akan mengganggu kalian. Gao Ruyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tetapi kamu harus memperhatikan keselamatan. Kata Miao Qing dengan ekspresi khawatir. Bu, jangan khawatir. Dengan kakak Chen di sini, bagaimana mungkin kita dalam bahaya? Gao Yalan berkata dengan suara pelan. Chen Fan memandang wanita itu dan memiliki firasat buruk. Akhirnya, dia membawa Chen Fan dan Xiao Yao ke kamar tidurnya.
Kamar tidur Gao Yalan didekorasi dengan sangat indah, dengan tempat tidur besar berwarna merah muda dan selimut putih lembut, memperlihatkan keanggunan di mana-mana. Lanshan sangat cantik. Wah, Yalan, kamarmu cantik sekali. Seru Xiao Yao kagum bak gadis yang sedang dilanda cinta. Gao Yalan tersenyum tipis dan berkata, jangan mengolok-olokku. Semua orang tahu bahwa kamu adalah orang yang paling suka bermain dan paling jago berdandan saat kamu masih sekolah. Xiao Yao menjulurkan lidahnya, melingkarkan lengannya di bahu Gao Yalan dan berkata, kamu juga tidak buruk. Jangan bersikap tidak tahu terima kasih setelah mendapatkan keuntungan seperti itu. Gao Yalan menyenggol Xiao Yao dengan pantatnya, dan mereka berdua pun berbincang dan tertawa. Setelah bermain-main sebentar, Gao Yalan melirik Chen Fan di pintu dan berkata, Saudara Chen, silakan duduk. Chen Fan merinding di sekujur tubuhnya, panggil saja aku Chen Fan. Tidak, Kakak Chen, aku ingin memanggilmu Kakak Chen. Gao Yalan, dengan rambut sepinggangnya yang terurai, menggigit bibir merah cerinya, dan berjalan ke arah Chen Fan dengan penuh kelembutan. Bab 422, lampu belakang hilang. Wah! Chen Fan menamparkan pantat Gao Yalan. Kedua permukaan danau itu bergoyang dan berkilauan seakan-akan baru saja ditampar. Ah! Gao Yalan menjadi pucat karena ketakutan. Dia mundur 3 langkah seolah-olah tersengat listrik, dan menatap Chen Fan dengan waspada. Flop! Dia menahan sisa kata-katanya dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang mengalir? Chen Fan menatap Gao Yalan dengan penuh minat. Dermawan. Gao Yalan menggertakkan giginya dan mengucapkan 2 kata. Chen Fan kemudian berjalan memutarinya, menyilangkan kakinya dan berkata, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan sekarang. Jika kamu ingin kentut, kentutlah sekarang. Gao Yalan cemberut, tidak puas dengan kurangnya belas kasihan Chen Fan terhadap wanita. Kakak Chen, apa yang dikatakan kakekku kepadamu saat dia meninggalkanmu sendirian? Gao Yalan bertanya dengan penuh minat. Menurutnya, pasti ada rahasia yang tidak diketahui antara kakek dan Chen Fan. Kakekmu berkata bahwa mulai sekarang, jika kamu tidak mendengarkan, dia boleh memukulmu sepuasnya dan dia tidak akan memanjakanmu. Kata Chen Fan sambil tersenyum. Kamu. Gao Yalan memutar mulutnya, memutar matanya ke arah Chen Fan, dan berkata, sungguh membosankan. Setelah berkata demikian, dia menarik Xiao Yao dan mulai merias wajah serta berdandan. 2 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat kejadian dengan mengenakan pakaian lengkap. Dari kepala sampai kuku kaki, bekali diri Anda sepenuhnya. Gao Yalan mengenakan gaun bermotif titik-titik, dan dia tampak seperti bintang-bintang di langit, berkilauan dan cemerlang. Chen Fan diam-diam sangat puas, senang bahwa pakaian yang dirancang istrinya memang luar biasa. 2 wanita cantik, secantik bunga teratai yang muncul dari air, memamerkan tubuh anggun mereka di depan cermin. Semakin Anda memandangi mereka, semakin cantik mereka, dan semakin puas Anda. Adikku tersayang, gaunmu malam ini sangat cantik, kamu pasti akan membuat Yu Jie menyesalinya, kata Gao Yalan. Xiao Yao juga mengangguk, menatap Chen Fan dari samping dan berkata, kakak ipar, jangan lupakan perjanjian di antara kita. Ingatlah pria bernama Yu Jie malam ini. Jika saatnya tiba, kamu harus membuatnya menderita sebanyak mungkin. Semakin menderita semakin baik. Xiao Yao sangat percaya pada kakak iparnya. Dia yakin selama kakak iparnya ada di sana, dia tidak perlu melakukan apapun untuk membuat Yu Jie dan wanita itu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Gao Yalan melirik Chen Fan dan berkata, Saudara Chen, kami semua optimis dengan kinerja Anda. Jangan buang-buang waktu. Kalian hebat sekali. Kalian butuh waktu 2 jam untuk merias wajah, kata Chen Fan dengan tidak sabar. Kedua wanita itu terkekeh. Gao Yalan datang ke garasi dan mengendarai Ferrari merah. Dia menjulurkan kepalanya dan berkata kepada Chen Fan, Kakak Chen, saya mengemudi dengan sangat ugal-ugalan, jadi kamu harus bisa melihat lampu belakang saya, oke? Chen Fan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku pernah mengejar pesawat dengan mobilku sebelumnya. Kecepatanmu hanya permainan anak-anak. Gao Yalan mencibir, kamu terlalu banyak membual. Kalau kamu tidak bisa menyusulku nanti, aku akan mempermalukanmu sampai mati. Dia menginjak pedal gas dan Ferrari pun melaju. Panggilan. Mengganti gigi dan menekan pedal gas adalah proses yang mulus. Ferrari yang dikendarai Gao Yalan begitu cepat hingga tampak seperti kilatan petir merah di malam yang gelap. Setengah jam kemudian, di pusat kota Sanjiang. Mencicit. Disertai bunyi gesekan ban yang keras, sebuah Ferrari merah melesat dengan sempurna di tengah malam dan berhenti tepat di depan pintu masuk Royal Cornwall. 1 Entertainment Club. Gao Yalan melompat keluar dari mobil dan dengan cepat berjalan ke depan mobil, siap untuk duduk di dalam mobil dan menunggu Chen Fan dengan bangga untuk sementara waktu. Akan tetapi, saat dia hendak membuka pintu mobilnya, sebuah mobil secepat aliran cahaya melesat masuk dari tempat parkir di sebelahnya dan berhenti di sampingnya dengan sangat tepat. Matikan mesinnya. Binatang buas itu berhenti mengaum. Pintu mobil terbuka dan Xiao Yao berlari keluar dengan tergesa-gesa sambil menutup mulutnya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Tidak, tidak, ini terlalu cepat. Sakit sekali. Xiao Yao tampak sangat tidak nyaman. Chen Fan menjulurkan kepalanya, melirik Gao Yalan, dan berkata, tidak secepat itu. Gao Yalan tersenyum canggung.
Awalnya dia mengira dengan kecepatannya, dia akan mampu menghalangi Chen Fan melihat lampu belakangnya. Dia bahkan melewati beberapa tikungan hanya untuk menjauh dari Chen Fan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kecepatannya akan setara dengan Chen Fan. Brengsek. Apa-apaan ini? Ini adalah laki-laki pertama di lingkarannya yang bisa berlomba dengannya seperti ini. Ayo pergi, kata Chen Fan. Baru saat itulah Gao Yalan dengan canggung menggenggam tangan Xiao Yao dan berjalan memasuki klub No. 1 Istana Kerajaan. Bagian luar Royal Court No. 1 terang benderang, dan bagian dalamnya bahkan lebih megah. Lantai marmer dan lampu kristal di mana-mana membuat aula itu terang benderang bagaikan siang hari. Ada orang yang datang dan pergi, termasuk wanita-wanita yang berdandan tebal dan pengusaha-pengusaha mabuk. Saat Gao Yalan dan Xiao Yao masuk ke Royal Court Club, lampu di seluruh Royal Court Club tampak terang benderang. Kedua wanita itu memiliki temperamen yang elegan dan penampilan bagaikan batu giok. Wanita merasa rendah diri saat melihatnya, sementara pria merasa darahnya mendidih. Namun, ketika mereka tengah asyik menikmati pemandangan indah itu, seorang pecundang yang mengenakan pakaian murahan dan bernilai kurang dari 200 yuan tiba-tiba muncul di antara kedua wanita itu. Muntah. Beberapa orang langsung berpura-pura muntah. Itu benar-benar seperti menaruh bunga pada kotoran sapi, yang sangat disesalkan sekaligus membuat marah. Gao Yalan dan yang lainnya tidak peduli dengan mata orang banyak, dan bahkan semakin dekat ke Chen Fan. Menggertakkan gigi. Penuh dengan kemarahan. Pemandangan seperti itu membuat para penonton semakin marah. Mereka iri dan membenci keberuntungan Chen Fan dengan wanita. Saudara Chen, jika aku menciummu di depan orang-orang ini, apakah mereka akan memukulmu dan mengirimmu ke ruang gawat darurat? Gao Yalan menyeringai. Wah. Chen Fan menamparkan pantat Gao Yalan, dan kedua gunung pun berguncang. Engah. Di antara para penonton, beberapa dari mereka mimisan di tempat. Pamer deh, sialan. Beritahu aku alamat rumahmu dan aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Chen Fan berkata tanpa ekspresi, jangan berbicara saat berjalan, dan fokuslah pada jalan. Gao Yalan merasakan sensasi geli di pantatnya. Ia ingin marah, tetapi ia harus menahannya dan tidak menunjukkannya. Sebab, seorang wanita yang berdandan tebal sedang berjalan ke arahnya. Melihat wanita ini, Xiao Yao yang ada di sampingnya menggertakkan giginya dan sangat marah. Bab 423, Dendam, Gu Weiwei. Oh, Yalan, sungguh kebetulan. Wanita yang berdandan tebal itu memeluk Gao Yalan erat-erat. Meskipun Gao Yalan membenci wanita ini di dalam hatinya, dia tetap tersenyum dan mengangguk pada wanita itu. Wanita berdandan tebal itu melirik Xiao Yao di sebelahnya dengan jijik, lalu meraih tangan Gao Yalan dan berkata, Yalan, kita sudah 3 bulan tidak bertemu. Kau tahu betapa aku merindukanmu selama 3 bulan terakhir. Aku berencana untuk datang dan bermain denganmu, tetapi pacarku Yu Jie terlalu bergantung padaku. Aku tidak bisa meninggalkannya sedetik pun. Aku sangat tertekan. Dia memakai riasan tebal dan pamer seperti wanita, sengaja pamer di depan Xiao Yao. Xiao Yao sangat marah hingga dia ingin menendang wanita ini pergi. Melihat Xiao Yao begitu marah, wanita yang berdandan tebal itu menjadi semakin bangga. Dia melanjutkan, oh, Yalan, pakaianmu ini adalah yang terpanas di kota Sanjiang. Apakah orang kaya itu yang memberikannya padamu? Suami saya Yu Jie juga berjanji akan memberi saya 1 set, tetapi Dian yang terlalu sulit untuk dibeli. Namun, suami saya Yu Jie berjanji kepada saya bahwa setelah ulang tahun Master Siluo selesai, dia akan membawa saya ke pabrik Dian yang untuk membelinya. Gao Yalan benar-benar tidak tahan melihat seorang wanita dengan riasan tebal pamer di depannya, jadi kata-katanya ditujukan langsung kepada teman sebangkunya Xiao Yao. Bagaimana mungkin dia bisa mentolerir hal seperti itu? Dia melangkah mundur, menghampiri Xiao Yao, memegang tangannya, dan berkata kepada wanita yang berdandan tebal itu, Bu Weiwei, gaun ini diberikan kepadaku oleh adik perempuanku yang baik, Wu Yao. Adikku yang baik, dia menepati janjinya. Dia bilang akan membelikanku 1 set Dian Yang dan dia melakukannya. Dia tidak seperti orang-orang yang hanya membuat janji-janji kosong dan menipu wanita. Gu Weiwei sangat marah. Dia tentu tahu bahwa Gao Yalan berbicara atas nama Xiao Yao. Xiao Yao, dia dan Gao Yalan tinggal di asrama yang sama saat kuliah. Saat itu, Xiao Yao menjalin hubungan dengan Yu Jie, tetapi Gu Weiwei tergila-gila pada Yu Jie. Kemudian, Gu Weiwei memutuskan hubungan Xiao Yao dan Yu Jie sebagai pihak ketiga, dan bahkan berbicara omong kosong di depan Yu Jie, mengatakan hal-hal buruk tentang Xiao Yao. Begitu hebatnya sehingga pada hari ulang tahun Xiao Yao, Yu Jie mengalahkan Xiao Yao untuk Gu Weiwei. Sejak saat itu timbul dendam di antara keduanya. Gu Weiwei adalah orang yang sangat peduli dengan harga dirinya. Ketika Gao Yalan masih kuliah, keluarganya kaya raya, jadi dia selalu mengikuti Gao Yalan dan berusaha menarik perhatiannya. Namun, Gao Yalan tidak mempercayainya dan hanya tertarik untuk berhubungan baik dengan Xiao Yao. Gu Weiwei, yang sangat peduli dengan reputasinya, merasa marah sekaligus geram. Dia selalu mengincar Xiao Yao. Dia pikir Xiao Yao akan pergi ke luar negeri untuk belajar, dan dia akan bersama Yu Jie. Dia akhirnya menjalani kehidupan yang kaya, setara dengan Gao Yalan. Tetapi setelah Xiao Yao kembali, Gao Yalan mulai mengabaikannya, yang membuatnya sangat marah. Dan,
Gao Yalan melangkah maju dan berkata dengan nada yang sangat tegas, Gu Weiwei, aku mengerti bahwa kamu dan aku adalah teman sekelas dan teman sekamar. Aku tidak keberatan kamu melompat-lompat di hadapanku, tetapi ada satu hal yang harus kamu jelaskan. Aku tidak suka kamu menyebutkan apapun tentang Yu Jie di hadapan Wu Yao. Jika kau ingin menggunakan Jie untuk memprovokasi adikku yang baik di hadapanku, maka aku akan menamparmu tanpa ampun. Karena aku tidak suka ini dan aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Gao Yalan berbicara dengan penuh semangat, dan Xiao Yao yang sedang marah pun merasa jauh lebih baik. Ia sangat tersentuh karena memiliki saudara perempuan yang baik. Gu tersenyum canggung, dia tahu rencananya untuk mempermalukan Xiao Yao akan gagal. Hei, Wu Yao, kapan kamu kembali? Lihatlah sorot mataku. Aku bahkan tidak bisa mengenalimu. Gu Weiwei mendatangi Xiao Yao dengan penuh kasih sayang dan menyapanya secara proaktif. Meskipun Xiao Yao meremehkan kemunafikan Gu Weiwei, dia tetap mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Gu Weiwei karena dia tidak ingin memukul seseorang yang tersenyum padanya. Ah, Xiao Yao tiba-tiba berteriak. Apa yang kau lakukan? Xiao Yao menatap Gu Weiwei dengan marah. Gu Weiwei perlahan menarik tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf, Oh Yao, aku minta maaf karena telah menyakitimu. Kebetulan aku sedang berlatih taekwondo akhir-akhir ini, dan aku tidak sengaja mencubitmu. Aku minta maaf. Gu Weiwei, kau sengaja melakukannya. Gao Yalan buru-buru meraih tangan Xiao Yao. Sepasang tangannya yang seputih giok berwarna merah. Jelas bahwa Gu Weiwei telah mencubit Xiao Yao dengan kejam. Maafkan aku, Wu Yao. Aku telah menyakitimu. Mata Gu Weiwei memerah karena cemas, dan dia hampir menangis. Xiao Yao sangat marah saat melihat Gu Weiwei berpura-pura sombong, tetapi dia terus meminta maaf, yang membuatnya sulit baginya untuk melampiaskan amarahnya. Aku baik-baik saja, kata Xiao Yao sambil menggosok tangannya. Gu Weiwei tersenyum dalam hati, lalu menatap Chen Fan di sampingnya dan bertanya, Wu Yao, siapa ini? Xiao Yao melirik Gu Weiwei yang memiliki niat jahat, lalu datang ke Chen Fan, memegang lengan Chen Fan dan berkata, dia adalah saya saudara iparnya. Chen Fan berinisiatif mengulurkan tangannya. Xiao Yao tercengang. Bukankah mereka setuju untuk membiarkannya berperan sebagai pacarnya? Saat ini, jika saudara ipar tiba-tiba mengakui semuanya, bukankah itu berarti dia belum punya pacar? Bukankah itu akan membuatnya malu? Halo. Kupikir kau pacar Wu Yao. Ternyata kau saudara iparku. Ya, dengan visi Wu Yao, persyaratannya untuk memilih pacar pasti sangat tinggi. Gu Weiwei mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Chen Fan dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, Gu Weiwei punya ide buruk di benaknya. Ketika dia memikirkan ide ini, dia tidak bisa menahan tawa. Bab 424 Aku akan mengingatmu dan membalasmu 10 kali lipat. Chen Fan di depannya kurus dan tampak seperti buah kesemek yang lembut. Jika dia meremas tangan Chen Fan dengan keras dan membuatnya berteriak, maka dia bisa melampiaskan amarahnya di depan Xiao Yao. Setelah menyadari hal ini, dia perlahan mengerahkan kekuatannya. Dan dia tidak tahu orang macam apa yang sedang ditantangnya. Pukulan Chen Fan cukup untuk menjatuhkan lonceng besar Hunggar Jim. Kekuatan telapak tangannya juga mencapai tingkat yang mengerikan. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, itu sudah cukup untuk menghancurkan pipa baja. Sungguh konyol bahwa Gu Weiwei berani memamerkan keahliannya di depan Chen Fan. Chen Fan tersenyum tipis. Dia tentu saja mengerti apa yang akan dilakukan Gu Weiwei. Dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Hal ini membuat Gu Weiwei sangat bingung. Dia menyukai taekwondo dan kebugaran sejak dia masih kecil. Kekuatannya jauh lebih besar daripada wanita biasa. Bahkan beberapa anak laki-laki tidak dapat mengalahkannya saat mereka bergulat dengannya. Meskipun dia mengerahkan 120% kekuatannya, pria di depannya tetap tidak berekspresi, yang mana sangat tidak biasa. Saat dia tengah bertanya-tanya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Sebab dia merasa tangannya tiba-tiba mengencang lagi, seakan-akan diikat dengan ribuan karet gelang, makin dekat dan makin terasa sakit. Pada awalnya, dia masih bisa bertahan beberapa saat, tetapi lama-kelamaan rasa sakit dan ketidaknyamanan itu menjadi semakin parah. Demi wajahnya, dia mengertakkan gigi dan bertahan, tetapi makin lama, dia sadar betapa bodohnya berpegang pada pilihan ini. Rasa sakit yang hebat membuat dahinya berkeringat dan wajahnya berubah. Akhirnya, Gu Weiwei menjerit kesakitan karena tidak tahan lagi. Lepaskan, kau menyakitiku. Chen Fan menyeringai dan meremasnya dengan kuat. Mata Gu Weiwei dipenuhi air mata karena kesakitan. Chen Fan lalu melepaskan tangannya dan dengan fatal mengambil tisu untuk menyeka tangannya. Membunuh seseorang sungguh menyakitkan hati. Dia tidak hanya mencubit Gu Weiwei dan menyakitinya, dia juga membencinya karena dia kotor. Gu Weiwei yang biasa bersikap superior, tidak bisa mentolerir penghinaan seperti itu. Dia menunjuk Chen Fan dan berteriak, apa yang kau lakukan? Lihat apa yang telah kau lakukan pada tanganku. Tangan kanan Gu Weiwei sangat merah, dengan 5 bekas jari berwarna merah hampir di seluruh tangannya. Xiao Yao dan Gao Yalan yang berdiri di samping melihat kejadian ini dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi.
Ternyata Gu Weiwei menggunakan trik lama lagi, tetapi dia telah memilih orang yang salah. Xiao Yao diam-diam mengacungkan jempol pada Chen Fan, merasa sangat bangga dan bahagia. Dia berkata, "Oh, saya lupa memberitahu Anda, saudara ipar saya berlatih seni bela diri. Kau harus tahu bahwa seniman bela diri memiliki indera peraba yang sangat sensitif. Begitu mereka menemukan seseorang yang menyelinap dan merencanakan sesuatu yang buruk, mereka akan melawan. Maafkan aku, kakak iparku tiba-tiba bertindak kasar dan menyakitimu." Xiao Yao mengatakan ini, tapi hatinya sudah dipenuhi rasa gembira. Kalian. Gu Weiwei sangat marah hingga dia mengkritik. Dia menunjuk Xiao Yao dan berkata, menurutku kalian melakukannya dengan sengaja. Yalan, kamu harus bersaksi untukku. Mereka hanya bekerja sama untuk menindasku dengan sengaja. Wajah Gao Yalan tidak menunjukkan banyak perubahan, tetapi dia diam-diam merasa senang di dalam hatinya. Kamu pantas mendapatkannya jika kamu melakukan terlalu banyak kejahatan. Dia berkata perlahan, Weiwei, kamu tadi menyakiti Wu Yao secara tidak sengaja, tapi Wu Yao tidak menyalahkanmu. Sekarang saudara Chen telah menyakitimu tanpa sengaja. Bukankah seharusnya kamu juga bermurah hati dan memaafkan perilaku mereka yang tidak disengaja? Ini salahku. Aku tidak memberitahumu sebelumnya bahwa saudara Chen adalah seorang seniman bela diri, jadi kamu menderita sakit ini dengan sia-sia. Aku bersalah dan aku minta maaf. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Kalian. Gu Weiwei sangat marah hingga hidungnya bengkok. Gao Yalan jelas-jelas memihak Xiao Yao dan yang lainnya, tetapi dia tidak bisa menyinggung Gao Yalan. Dia tidak menunjukkan kemarahannya, dan berkata, karena Yalan sudah bilang begitu, biarkan saja. Saya lihat kalian semua datang ke sini bersama-sama. Apakah kalian akan menghadiri pesta ulang tahun Siluo bersama-sama? Tanya Gu Weiwei. Gao Yalan dan yang lainnya mengangguk. Gu Weiwei mendengus dingin dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita minum beberapa gelas lagi nanti. Kudengar Tuan Siluo telah menyiapkan pertunjukan yang luar biasa malam ini. Pertunjukannya sangat panjang. Mari kita minum perlahan dan berkumpul bersama. Terutama Wu Yao, yang baru saja kembali dari luar, kita harus merayakannya dengan baik. Gu Weiwei datang di depan Xiao Yao dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, Xiao Yao, aku akan membalasmu 10 kali lipat atas ketidakadilan yang baru saja aku alami di pesta ulang tahun nanti. Setelah berkata demikian, dia menggodanya, mendatangi Chen Fan, dan berbisik, aku akan mengingatmu. Setelah berkata demikian, dia menepuk bahu Chen Fan dan pergi dengan marah. Bersambung.